Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, untuk kami dapat melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang menjadi pelita bagi setiap langkah kami, yang menerangi kami ya Tuhan, untuk melakukan segala aktivitas kami menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirman-Mulah Engkau di tengah-tengah kami telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada renungan hari ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 15. Demikianlah tertulis, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengedepankan perasaan hanya menjadikan kebenaran sebagai pelayan. Maka perasaan tidak boleh dibawakan ke dalam sebuah kebenaran. Karena jika perasaan menjadi tolak ukur untuk sebuah kebenaran, maka ikatan emosional menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat peradilan yang dimaksud di dalam imamat ini tidak sama dengan peradilan yang kita bayangkan saat ini. Kalau zaman ini mungkin orang yang berperkara atau orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan atau orang-orang yang masuk dalam pengadilan tidak mengenal siapa hakimnya. Pada saat ini peradilan yang dimaksud di imamat ini adalah ketika para hakim-hakim adalah para tua-tua yang ada di kota-kota atau tua-tua yang mereka angkat, itu yang menjadi hakim mereka. Maka secara tidak langsung ikatan emosional itu terjadi di antara masyarakat suku-suku Israel pada saat itu melalui tua-tua yang menjadi hakim terhadap setiap pelanggaran atau peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga nats ini ditekankan, jangan berbuat curang dalam peradilan, karena kebenaran tidak boleh timbang pilih. Maka kedepankanlah kebenaran supaya itu menjadi rata bagi semua, supaya tidak ada terlalu memihak karena kasihan kepada orang miskin atau berpihak kepada orang kaya. Di sini terlihat bagaimana kita membela orang kecil dengan sewajarnya, dan juga jangan terpengaruh dengan orang-orang besar. Ketika perasaan yang kita dulukan, ikatan emosional yang kita dulukan, maka kita tidak akan bisa mengatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergerakan kehidupan kita adalah berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama, dan ini menjadi acuan di tengah-tengah kehidupan kita dalam melakukan setiap tindakan kita. Maka kehidupan ini harus beraturan. Maka kehidupan ini harus mengikuti aturan, sehingga segala sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan gaya berpikir kita, tapi semua harus ditata dengan aturan. Maka setiap pelanggaran adalah pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini dibangun secara teratur. Kehidupan ini dibangun supaya kita semua hidup dalam aturan, tuntunan yang menyelamatkan kehidupan bersama. Seandainya dunia tanpa aturan, maka setiap orang boleh mengimplementasikan pikirannya. Sebab kita berbeda-beda, sebab kita memiliki keinginan yang berbeda-beda, dan juga melakukan sesuatu hal dengan pikiran kita juga berbeda-beda. Maka kita diseimbangkan
dengan aturan di tengah-tengah kehidupan. Dan di sini juga terjadi bagaimana ketika kita menghidupi aturan tersebut supaya semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam sistem kehidupan. Tuhan juga memberikan aturan kepada kita. Tuhan juga membuat aturan kepada ciptaannya supaya berjalan dengan baik. Regulasi perputaran dunia, regulasi cuaca, dan juga kehidupan kita diatur oleh Tuhan sedemikian rupa supaya itu boleh teratur. Dan hidup kita ini juga tidak terlepas dari aturan. Di gereja kita juga tidak terlepas dari aturan. Bapak Ibu, semua itu hanyalah untuk supaya kita dapat hidup bersama, supaya kita tidak timbang pilih di dalam sebuah kebenaran. Maka di dalam hal ini harus ada yang memimpin, harus ada yang menjadi patron daripada sebuah kebenaran. Kalau di sini dikatakan di peradilan berarti hakim adalah sebuah patron kebenaran. Maka patron kebenaran tidak boleh timbang pilih ataupun memakai perasaan, karena perasaan tidak boleh kedepankan. Jika perasaan yang dikedepankan, maka akan terjadi timbang pilih terhadap sebuah kebenaran. Maka kebenaran hanya menjadi pelayan bagi orang-orang yang memiliki kepentingan. Bapak Ibu, biarlah kebenaran yang menjadi tolak ukur yang mengatur kehidupan kita, supaya kita dapat hidup bersama dan supaya kita dapat mencapai satu tujuan kehidupan yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak mengedepankan perasaan, tapi biarlah kami mengedepankan kebenaran, supaya kebenaran itu yang menjadi acuan. Dan di dalam menjalankan setiap kebenaran tentu ada sistem yang telah digunakan untuk menjadi pengatur daripada sebuah kebenaran itu, supaya ada yang menjaga, supaya ada yang mengaturkan. Maka di dalam peradilan adalah hakim sebagai pemegang aturan, yaitu kebenaran, atau pemimpin-pemimpin, mereka yang memegang kebenaran. Maka biarlah itu yang mengatur supaya kami dapat melakukan segala sesuatu itu untuk kehidupan kami bersama-sama, supaya jangan ada yang timbang pilih. Tidak ada karena kemiskinan atau karena kekayaan sehingga hukum itu dapat dikaburkan, kebenaran dapat dikaburkan. Melainkan biarlah itu berjalan dengan sewajarnya bagi siapapun, baik yang miskin atau yang kaya. Tidak ada yang dapat bersembunyi di balik sebuah fakta atau kebenaran. Oleh karena itu, Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menguatkan kami, agar kami boleh mengedepankan kebenaran itu daripada perasaan kami, yang akan membuat kami ya Tuhan semakin tersembunyi dan semakin rusak kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengikuti aturan itu dengan baik, supaya kami semua boleh mendapatkan dan merasakan kebahagiaan sukacita yang daripada Engkau dan keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Biarlah itu yang kami lakukan di setiap pekerjaan kami. Biar kami juga melakukan pekerjaan kami yang sebenar-benarnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, supaya kami semua selamat. Setiap aturan adalah untuk kebaikan bersama. Setiap aturan adalah untuk menjaga kehidupan bersama. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah menetapkan itu tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah menguatkan kami untuk kami bersama-sama boleh taat di dalam sebuah aturan, terlebih taat kepada aturan firman. Terpujilah Engkau, ampunkan dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus